أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال تعالى في القرآن الكريم
وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حب القوم ابتلاهم صدق الله العظيم وصدق رسوله. Hadirin jamaah Jumat Allah dan umat yang berbahagia, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan, kita aturkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, para sahabatnya, semua pengikut termasuk kita semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini sama-sama kita berkumpul bermuajahah tempat yang mulia guna meraih ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah Jumat. Mudah-mudahan segala seluruh dan amal ibadah yang kita amalkan di dunia ini menjadi bekal kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah dan umat yang berbahagia, Allah telah memberikan kepada kita pesannya bahwa jangan mengira manusia dan dibiarkan mengatakan amanah beriman, wahum la yuftanun, tapi mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang sebelum kita, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian dan juga cobaan. Beberapa di antaranya adalah apa gerangan sebab bencana datang, musibah datang silih berganti kepada kita semuanya ataupun kepada saudara-saudara kita semuanya. Belum surut banjir, kemudian juga timbul gempa, kemudian juga entah apalagi besok lusa dan juga akan datang waktunya. Dan ini akan merupakan menjadi sunnatullah, menjadi hukum alam yang akan terjadi kepada kita semuanya. Dan tidak ada yang tempat yang aman di dunia, di gunung, di laut, di daratan. Yang aman adalah tempat di mana kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merapat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tempat yang aman. Hadirin Allah sedang umat yang berbahagia, banyaknya maksiat di mana-mana, timbulnya munkar. Apalagi sekarang maraknya LGBT di mana-mana, maka itu akan timbul bencana. Perhatikan surat Yasin yang biasa kita baca ayat 19, qalu ta'irukum ma'akum wa in tukitum bal antum musyrikun. Ketika datang Rasul kepada mereka, memberikan tausiah, memberikan dakwahnya kepada orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan dan kemunkaran, mereka justru memalingkan ataupun mereka menuduh kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, berdakwah. Kemalangan justru ditimbulkan oleh orang-orang yang alim. Apa jawaban Allah? Justru sebaliknya, kemalangan mereka, bencana yang mereka alami adalah justru kelakuan mereka sendiri. Indukirtum, bukankah mereka pun diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat para rasul, para ulama? Bal antum qaumun musyrikun, tapi mereka orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran sebagai way of life kita, pandangan hidup kita, pijakan kita untuk hidup di dunia selamat dan juga di akhirat pun akan menjadi selamat. Bahagia dunia bagi akhirat, pegangannya adalah dua urusan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bencana akan turun, dimana kalau orang-orang zalim sudah begitu banyak, kezaliman sudah merajalela, kebenaran berbalik menjadi keburukan dan keburukan menjadi benar. Ini juga akan terjadi bencana. Perhatikan soal Qasas ayat 59, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidaklah Tuhanmu menghancurkan, membinasakan satu negeri hatta yab'atha fi ummiha rasulan, manakala didatangkan kepada mereka seorang rasul, seorang pendakwah yang akan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tapi mereka berpaling,
Wa ma kunna muhlikil qura, dan Allah tidak akan membinasakan satu negeri illa wa ahluha zalimun, kecuali penduduk itu zalim, tidak mau mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kelakuan manusia melaksanakan kejahilan, korupsi merajalela, sudah menjadi kebiasaan, bahkan diputar balikan, dicari alasan-alasan yang membenarkan daripada keburukan tersebut, manipulasi di mana-mana, dan itu dianggap hal yang biasa, hal yang wajar. Bagaimana Allah memberikan statement kepada kita dalam Ar-Rum ayat 41, Zaharul fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah tampak kerusakan di muka bumi, di darat, di lautan, karena ulah-ulah tangan manusia. Lizaquhum ba'da alladziina 'amilu la'annahum yarji'un, supaya merasakan mereka apa yang mereka perbuat agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manakala sudah seperti itu, maka merekalah yang memang menjadi titik tolaknya bencana datang kepada kita semuanya. Kemudian yang nomor berikutnya, yang 4 adalah para tokoh, para pejabat maksiat. Mereka disumpah dengan Al-Qur'an Karim, hanya disumpah saja, tapi tidak mau mengamalkan Al-Qur'an Karim, hanya seremonial biasa. Setelah disumpah, lupa akan sumpah mereka. Kemudian juga berbuat zalim. Kemudian orang yang kaya sombong, takabur. Kemudian para ulama sudah menjual ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan hukum pun dibuat, diputar balikan, tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Allah pun memberikan sesuatu Al-Qur'an Karim, firman-Nya dalam Al-Isra ayat 16, wa idza aradna an nuhlikal qaryatan amarna mutrafiha faqasabu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawl fadamarna tadmira. Jika Allah menghendaki akan menghancurkan satu negeri, amarna mutrafiha, Allah perintahkan kepada para pejabat, orang-orang kaya, orang-orang yang Allah lebihkan harta mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafasahu biha, tapi mereka tidak mau. Mereka berbuat fasik. Wa haqqu 'alaiha al-qaul, maka hak Allah untuk memberikan hukuman kepada mereka. Lalu kemudian fadamarna tadmiru, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Entah itu hancur keluarganya, hancur karirnya dengan sendirinya. Ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menerimanya adalah diamnya orang-orang soleh, tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Mereka menganggap bahwa kalau kita sudah menjadi orang baik, sudahlah, tidak perlu lagi memberikan kepada orang-orang sekitarnya kebaikan ataupun melarang kemungkaran. Justru itu yang salah. Ketika kita tahu bahwa tetangga kita, saudara kita salah langkah, maka berikan kepada mereka teguran, nasihat kepada mereka semuanya. Oleh karena itu, diamnya orang-orang soleh, tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar, ini pun akan terkena pada mereka sendiri. Perhatikan soal Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Harus takut kalian kepada Allah, di mana ada bencana datang tidak menimpa orang-orang yang zalim saja, kata Allah. Orang yang baik pun akan kena. Orang yang soleh pun, yang tidak berbuat zalim pun akan kena, kata Allah. Sesungguhnya siksa Allah sangatlah pedih. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, sedang kita yang berbahagia, berbuat baik adalah baik, tapi jauh lebih baik ketika kita memerintahkan ataupun mengajak orang berbuat baik. Rasul di Mekah ketika belum diangkat jadi Rasul, beliau orang-orang yang akhlak yang mulia, Al-Amin gelarnya. Tidak ada musuh. Umur 25 tahun, 30 tahun sebelum diangkat Rasul, beliau orang-orang yang dicintai oleh orang-orang Quraisy. Tapi ketika Rasul diangkat menjadi Rasul 40 tahun,
di mana Allah memberikan kepada Rasul sebuah perintah untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan, kepada hidayah Allah, maka satu persatu mereka menjadi musuh Nabi. Bahkan seluruh orang-orang Quraisy yang tidak mau beriman kepada Rasulnya menjadi musuh Nabi. Dan itu memang tantangannya untuk kita semuanya. Dakwah adalah tantangan, tapi tentu dakwah dengan hikmah dan mau'izah hasanah, dengan kebaikan-kebaikan. Dakwah lewat azan, dakwah juga lewat akhlak kita, dakwah juga lewat membaca Quran dengan baik, dan juga dakwah-dakwah lainnya pun mengajak pada orang-orang yang barangkali belum dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, akan tergerak mereka menjadi dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga nomor 6-nya, justru musibah datang karena ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan bagaimana surah Al-Baqarah 155, wa lanabluwannakum bisyai'in khairal ju' wa naqsim min amwal was samarat wa basyiris sabirin alladzina asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh kami akan berikan kepada mereka cobaan, sesuatu yang menakutkan, kelaparan, kekurangan harta. Saudara kita yang di Cianjur, yang di Semeru dan beberapa tempat lainnya pun mereka kekurangan minuman, makanan. Bahkan rumah mereka pun rata dengan tanah. Bahkan keluarganya pun sudah tidak ada sama sekali. Wal anfus was samarat. Dan bagaimana kata Allah, mubasysyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar, yang masih ada, yang masih hidup. Ketika datang musibah kepada mereka, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah dari Allah dan kembali kepada Allah. Bukankah kita awalnya tidak ada, sekarang ada, besok pun kita tidak ada. Proses adanya gempa, adanya banjir ataupun apapun itu musibah datang kepada kita, itu adalah sebuah proses saja.